di surat An-Nasr gitu. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya. Ada nasr, ada fath. Pertolongan Allah datang, kemudian datang fath. Fath itu kan kemenangan gitu kan artinya kan gitu. Jadi kemenangan itu akibat datang pertolongan Allah. Berarti ketika ada anak yang seperti itu juga itu akibat Pertolongan Allah juga. pertolongan Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Satria dan selamat datang kembali di acara tercinta kita, Wanerja Bersuara. Menjadi seorang ustadz dan guru tentunya bukanlah hal yang mudah. Banyaknya tanggung jawab, pekerjaan, waktu yang diluangkan, waktu yang dibagi, dan tentunya amanah yang sangat besar dari orang tua yang menitipkan anaknya kepada ustadz-ustadz untuk dibimbing dan dibina menjadi lebih baik lagi di SMA Ashifa Boarding School Harja. Nah, oleh karena itu kita sudah berkesempatan nih untuk mengundang salah satu ustadz yang berperan sebagai bina karakter di SMA Ashifa Boarding School Harja. Siapakah dia? Langsung saja kita sambut Ustadz Azam Khairman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tat kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Ini udah rapi banget ya, udah pakai batik, udah pakai peci. Peci dong. Oke, sip. Nah, biar seragam ya. Nah, jadi Ustadz Azam Khairman ini adalah Ustadz yang bertugas dan berperan sebagai bina karakter di SMA Ashifa Boarding School Harja, terutama di asramanya. Jadi Ustadz Azam ini yang membina kita, yang memimpin kita, dan juga yang mengoreksi nih kalau misalnya kita ada salah, selalu diingetin sama Ustadz Azam Khairman. Jadi hampir nih setiap hari Ustadz Azam Khairman ini tidak lepas dari jangkauan mata para santri di asrama. Nah Ustadz, sebelum kita masuk ke topik utama nih, boleh dong coba diceritakan biodata Ustadz dulu, misalnya nama, asal, dan lain sebagainya. Silakan. Oke, kalau untuk nama Ustadz sendiri kalau lengkapnya Azam Khairman. Khairman. Bukan Khairuman. Oh, iya. Enggak double Z. Enggak double Z. Jadi Ya, karena Khairum. biasanya kalau sekarang nama Azam itu biasanya double Z. Tapi kalau Ustadz enggak. Jadi saya dulu mikirnya Ustadz double Z, ternyata enggak ya. Enggak. Baru tahu. Azam Khairuman. Terus apa lagi? Tanggal lahir dan Tanggal tempat lahir. tempat lahir. Kebetulan asli Subang ya, jadi tanggal lahirnya Subang, tempat lahirnya Subang, tanggal lahir 11/12. 11/12 12 itu maksudnya tanggal 11 bulan 12. Kelahiran katanya usia berapa tahun? Usia 30. 30. Wah, itu terlalu tua. Oh iya. Jadi berapa Dat? 31. Beda tahun doang nih, tapi tebakan saya 31 tapi belum ya, 31 tapi belum. 94 Ustadz 94. Oh, 94. 11 Desember 94. Ntar Desember baru 31. Ya kalau dibalik 13 berarti. Jadi itu perkenalan singkat dari Ustadz Azam Khairman ya. Nah, setelah itu kita mau tanya nih, Dat, mau tahu sebelum masuk ke dunia pekerjaan, boleh nggak diceritain sebelumnya pendidikan di mana aja, entah itu SD, SMP, SMA, dan pengalaman terbaik dari masing-masing jenjang tuh apa aja sih gitu. Silakan bisa diceritakan. Tuh pengalaman pendidikan ya. Kalau pengalaman pendidikan simple sebenarnya, kalau yang Ustadz alami itu simple, dari SD di rumah, dekat rumah, SD Rahayu, SDN Rahayu, sangat dekat dari rumah. Kemudian setelah sekolah SD siangnya ada belajar lagi agama. BPI, di sekolah BPI Balai Pendidikan Islam itu disebutnya. Kalau di kampung kita saya sekolah agama aja gitu. Ajarannya khusus pelajaran agama Islam. Dari jam 1 atau setengah 2 pulang. Kalau kelas 1, kelas 2 itu pulangnya jam 3 sore. Kalau kelas 4, kelas 4, 5 5 kayak gitu itu pulangnya sore jam 5 gitu. Jadi sebelum ada apa namanya itu sekarang tuh full day ya. Iya, full day. Sebelum ada full day saya udah full day dulu. Duluan. Ya. Tapi alhamdulillah full day-nya dibagi dengan agama ya. Betul. Iya, betul. Terus setelah beres sampai umur 12 tahun atau 6 tahun SD. Kalau sekolah agama tuh enggak sampai kelas 6, cuma sampai kelas 5, 4 kalau salah. Jadi pas kelas 5 sama 6-nya Ustaz? Enggak, memang sampai kelas segitu. Sampai kelas itu doang. Terus bukan pindah sih ya, melanjutkan sekolah SMP, tapi bukan SMP, kebetulan MTS. MTS. Di Pondok Pesantren Darussalam. Itu di Kasomalang. Ya kurang lebih mondok di tahun 2000 berapa ya? 2006 masuk
MTS sampai lulus 2012 lulus SMA. Kemudian setelah itu daftar kuliah. Kebetulan nggak pernah daftar kuliah, tapi didaftarin sama ustadz di sana. Daftar kuliah ini ke sini, daftar beasiswa ini, beasiswa itu, tapi ala kulihal belum miliknya, jadi tidak diterima gitu. Akhirnya jalan tengahnya ternyata dipanggil sama pondok, suruh ngabdi, ya alhamdulillah ngabdi, tapi ngabdi juga kalau di pondok kebetulan dikuliahkan. Oh, dikuliahkan. Jadi ibaratnya beasiswa lah. Jadi ibaratnya di kuliah di pondok, ada pengabdian di pondok sampai lulus S1. Kemudian biaya pendidikannya ya dibiayain sama pondok gitu, berikut makan dan mes segala macam, alhamdulillah. Jadi bisa dibilang fully funded gitu ya biasanya, jadi semuanya dibayarin sama yang punya beasiswa. Walaupun nggak full semuanya ya, tapi ya saya ngerasanya semuanya aja karena tanpa beban waktu di pondok. Ya, alhamdulillah cukup lah ya untuk ini seharian. Cukup lah. Jadi walaupun kuota waktu itu mahal ya, kuota 1 giga tuh mahal gitu. Karena buka YouTube itu nggak seenak sekarang. Enak aja sekarang nggak buka-buka. Dulu mikir 2 kali karena kuota takut habis. Nah itu kalau riwayat pendidikan, jadi kuliahnya di STAI gitu ya, STAI Miftahul Huda Pamanukan. Itu. Tapi tetap kita di kelas karyawannya kebetulan karena kita sibuknya di pondok. Itu doang sih pengalaman pendidikan, nggak kemana-mana. Gitu, cuma di situ. Dua-duanya waktu SD ataupun waktu SMP atau SMA, waktu mondok lah gitu, itu ya dua-duanya juga menarik itu, baik, dua-duanya baik karena di rumah selain dididik oleh guru gitu ya, orang tua saya kebetulan orang tua yang rada keras gitu ya, entah dapat dari mana dasarnya, tapi terkait sholat itu keras. Keras itu dalam tanda kutip, bukan keras. Tapi tetap ditekan untuk sholat. Enggak ya, tapi sering diingatkan gitu. Jadi kalau udah azan masih gimana baik dicari gitu. Jadi dicari gitu. Nggak tahu kalau orang tua sekarang gimana. Kalau dulu orang tua saya mengalami gitu. Tapi setelah mondok tidak dibegitukan lagi, seakan-akan ketika pulang kita sudah dipercayai gitu. Enggak diuji kan kalau ketika masuk pondok pas 1 SMP gitu kan. Terus ada libur kan. Libur pulang, waktu pas pulang tuh nggak diingetin lagi sholat, tapi kayak sedang diuji. Nanti udah mondok, coba pengen lihat hasilnya bagaimana gitu. Jadi Ustadz pas sudah balik, udah pulang ke rumah setelah baru masuk SMP MTS nih ya, itu benar-benar udah menerapkan sendiri gitu. Jadi sholat gak usah diingetin lagi. Jadi ya, tapi ada bolong-bolongnya ada, gitu, ada mungkin. Tapi bapak nggak terlalu ini, tapi ada sedikit-sedikit peringatan mah ada. Tapi tetap diuji gitu bilangnya. Iya. Jadi orang tua nggak bilang diuji, cuma kelihatan Ustadz baru dibaca hari ini. Gitu ya, karena kan kita biasanya dapat pelajarannya hari ini kan. Iya. Gitu. Pas sudah ternyata kayaknya mah lagi diuji waktu dulu pulang, nggak pernah diingetin lagi. Itu dua-duanya ya SD, MTS, SMA semuanya punya pengalaman yang enak ya. Agama gitu banget ya. Apalagi pas ketika mulai dewasa kelas 3 SMP sampai terus SMA, di sana kan banyak tugas-tugas. Mulai punya anggota karena di sana kan kita berorganisasi juga sama lah kayak di sini organisasi gitu. Ustaz jadi apa nih di organisasinya kalau boleh tahu? Waktu santri gitu jadi pengurus, namanya OPPD ya, organisasi pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Dulu ya di situ mah jadi bagian bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Cuma basicnya emang Arab. Kalau Ustaz pribadi masih di Arab. Nah begitu ya pengalaman pendidikan mah gitu. Jadi Ustaz dari kecil, dari SD juga udah diberikan banyak sekali pelajaran agama ya. Walaupun mungkin SD-nya masih negeri, tapi siangnya itu udah agama-agama. Akhirnya SMP, MTS, SMA, MTS apa pondok ya? MA masih di pondok itu. Terus di pondok sampai kuliah di pondok. Baru setelah dari pondok ke sini, ke Asipa sini 2017 masuk sini. Pas kebetulan Asipa Wanerja baru dibangun. Baru buka, baru ada angkatan pertama. Jadi Ustadz angkatan pertama. Angkatan pertama. Masya Allah. SMP, SMA kan gitu. Musrib kebetulan, kalau dulu musrib. Iya. Nah itu tadi kan Ustadz pas kuliahnya tuh agama juga ya. Jadi menghafal gitu ya. Menghafal, belajar menjadi seorang Ustadz juga. Nah setelah masuk ke Ashifa ini itu nggak perlu belajar agama lagi, jadi langsung udah didapetin pekerjaan sebagai ustadznya gitu.
Kalau ustadz itu bukan pekerjaan sebenarnya. Iya sih. Gitu. Maksudnya gurunya lah, guru. Nah, kalau ustadz itu bukan pekerjaan karena itu mas sekedar ya penamaan dari orang yang menyebut kita. Itu bisa jadi sekarang manggil ustadz, bisa jadi ketika di luar itu manggil bapak bisa, manggil sobat bisa, gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk jadi guru sendiri dari pas waktu pengurus juga sudah diajarkan. Gitu. Jadi pas waktu jadi organisasi, waktu jadi santri itu sudah diajarkan. Itu menjadi guru. Antum juga kan belajarkan di sini kan, belajar jadi lah, pasti guru. belajar. Sekarang misalkan di media atau di apa, jadi coachnya anak-anak yang lain, anggota yang lain. Kan itu kan udah mulai itu diajarkan menjadi guru. Terus kalau belajar ya belajar, pas ke Asipa ya tetap sama harus belajar juga. Gitu. Jadi kalau belajar nggak bisa berhenti, nggak lekang waktu, nggak lekang tempat gitu. Walaupun udah di Asipa, karena Asipa juga belum tahu bagaimana namanya gitu. Jadi waktu wawancara juga yang Ustadz tanyakan ke pewawancara, kebetulan waktu itu yang wawancara Ustadz Ghazali. Oh, Ustadz Ghazali. Langsung Ustadz Ghazali. Gitu. Ustadz bertanya ke Ustadz Ghazali, Ustadz kalau di Asifa ini nanti ada kayak ada taklim, ada belajarnya lagi nggak kita sebagai pegawai? Ya kata beliau ada. Gitu. Ya alhamdulillah ternyata kan memang ada. Gitu. Ya jadi udah nyambung sama passion Ustadz lah ya. Gitu. Jadi walaupun kita sebagai pegawai, tapi kita tetap ada kajian, ada pengajian, pembelajarannya juga. Jadi belajar lagi itu enak gitu ya, serasa diingatkan lagi. Gitu. Jadi pas masuk sini kayak terasa SMA dulu kayak gini, SMP dulu kayak gini juga gitu. Jadi tadi Ustadz kan udah bilang nih pas awal masuk SMA itu 2017. Nah pas udah keterima nih, itu apa aja rintangan atau mungkin kaget nih, di SMA setelah masuk kerja menjadi guru di SMA ini seperti ini itu apa aja yang bikin Ustadz kaget ataupun pengalaman lah? Kalau waktu pertama masuk 2017 kebetulan Ustadz jadi musyrif bukan di SMA, tapi musyrif di SMP. Di SMP. Tapi lokasinya kan SMP sama SMA tuh masih satu asrama. Masih asrama. Gitu. Karena asrama SMA ini yang sekarang kita tempatin ini belum sudah dibangun tapi belum ditempatin karena masih satu angkatan itu, jadi masih disatukan antara SMP dan SMA. Nah di sana jadi musyrif SMP megang 2 kamar, tapi bagi Ustadz pribadi masalah mengingatkan kebaikan gitu ya. Misalkan ada contoh di masjid berisik atau anak telat gitu, itu nggak melihat itu anak Ustadz atau bukan gitu. Ini tanggung jawab untuk sudah tanggung jawab. Ya itu udah diajarkan ya dari sebelumnya juga udah jadi basic diri sendiri lah gitu. Jadi udah diajarkan sebelumnya ya kalau melihat anak-anak seperti itu masa ya kita tega dibiarin doang, diliatin doang. Jadi gitu. Harus punya kesadaran lah, ini harus digini, harus dibenerin gitu, harus diingatkan gitu kan. Ini tuh tidak baik begini. Itu jadi mungkin bisa jadi anak tuh sudah tahu tapi lupa gitu. Dan kalau kita biarkan ya bisa jadi keterusan. Keterusan. Gitu. Jadi apa yang sudah diberikan kepada kita amanah gitu ya, harus kita pertanggungjawabkan lagi. Jadi jangan sampai anak-anak yang kita tanggung jawabkan tuh melenceng gitu lah. Jadi selain 2 kamar yang dipegang gitu ya, anak-anak yang lainnya juga kalau misalkan terlihat atau ya sepengetahuan Ustadz lihat itu salah, sebisa mungkin diingatkan. Kalau misalkan kita lupa ya kita doakan. Itu ya pengalaman saya jadi musyrif begitu. Pernah dulu waktu SMP malah setiap hampir 2 minggu sekali atau sebulan sekali sama anak didik pribadi. Setiap malam minggu kan kebetulan anak-anak kalau minggu libur ya. Gitu. Jadi malam minggu itu biasanya kita kumpul di satu kamar. Kita megang 2 kamar Ustadz, tapi tidurnya di satu kamar waktu khusus malam minggu itu. Jadi bisa jadi sebulan sekali atau 2 minggu sekali paling cepat. Yang ngapain? Ya kita berbagi cerita, kita kebersamaan. Yang punya makanan mereka pada dikeluarin, Ustadz juga bawa makanan gitu kan, cerita-cerita gitu. Tidur ya saya juga menyempatkan tidur di situ, jadi nggak tidur di kamar Ustadz sendiri, tapi Ustadz tidur bareng anak-anak. Gitu, itu program dulu waktu jadi musyrif, nggak diprogramkan oleh Asifa gitu ya, cuma kan itu salah satu kreativitasan. Karena jadi musyrif tuh butuh kepekaan sama kreativitas untuk ngedidik anak-anak. Bukan sebagai muslim sih, sebagai guru ya memang begitu. Cuma dalam konteks kita juga belajar belajar
dari santri juga kita Iya. belajar gitu. Jadi bukan mengajarkan tapi lebih tepatnya Dapat kita pelajaran belajar juga. Iya. tapi dengan cara mengajar. Masya Allah. Kalau jadi guru tuh. Itu kan pertama Ustadz masuk ke Ashifa. Betul. Kalau pas udah mulai terbiasa nih dengan Ashifa, tuh ada nggak sih kesan-kesan Ustadz, misalnya ada pengalaman sama anak murid yang ini, mungkin anak murid yang mungkin bilangnya baru masuk Ashifa, mungkin dia curhat ke Ustadz, atau Ustadz lagi gini, lagi down, lagi galau, atau mungkin ada nih anak murid yang akrab sama Ustadz, atau yang Ustadz tandain, ini harus dididik nih, walaupun mungkin orangnya agak-agak gimana, tapi harus dideketin, dididik gitu, ada nggak Tat? Ada murid yang seperti itu ada. Jadi waktu kan di SMP itu cuma setahun ya. Ya. Kemudian tahun kedua dipindah Ke SMA ini. megang SMA. Mulai itu masuk murid SMA. Dan penanganan antara murid SMP dengan SMA berbeda. Berbeda jauh Kalau pasti. SMP bisa kita mimpin secara otoriter ya, kasarnya. Bisa ditunjuk-tunjuk, diarahin, harus ini. Karena baru mungkin baru tamat SD ya, jadi SMP udah jadi nurut aja gitu. masih bisa diarahkan, walaupun ya sifat kekanak-kanakannya ya masih ada. Masih ada. Gitu. Tapi alhamdulillah gitu bisa masuk SMA. Nah, itu lebih ke friendly-nya, lebih ke diskusi, lebih ke ngobrolnya gitu kan. Terus di SMA tuh berapa tahun ya gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai akhirnya dijadiin bina karakter. Gitu. Di sana banyak cerita-cerita anak-anak tuh yang luar biasa gitu. Ternyata anak-anak tuh background-nya tuh luar biasa. Contoh aja ada anak yang mana Ustadz lihat anak ini tuh rajin gitu ya. Di masjid tuh rajin. Ini bukan anak pelanggar ya, anak yang baik. Iya. Ini cerita yang baik dulu. Jadi anaknya rajin, kemudian Ustadz lihat ini anak rajin ya. Terus ya kayaknya dia jarang ada yang ngajak keluar gitu. Dia juga jarang minta keluar jalan-jalan kemana. Maksudnya bukan jalan-jalan ya, beli apa keperluan keluar jarang juga ke musimnya tuh liatnya tuh. Jadi dia kayak jarang ada hiburan, khawatir kurang hiburan gitu ya. Khawatir ada yang pengen diceritain. Ada yang kurang dari dia gitu. Akhirnya Ustadz, ayo Ustadz pakai motor. Ayo ikut Ustadz. Kemana Ustadz? Nah kita jajan keluar gitu. Ustadz lapar kata Ustadz. SM udah tutup. Gitu. Ini kebetulan malam. Jam 9 malam. Itu SM udah tutup. Ustadz lapar nih. Gitu. Ayo jajan keluar. Pas di luar ternyata baru keluar gerbang pos ya. Pos satpam. Keluar pos security, dia cerita. Ustadz, saya baru loh Ustadz diajak malam-malam jajan kayak gini cina. Itu. Sama orang tua saya juga jarang biasanya malam-malam bawa keluar kayak gitu. Oh begitu gitu. Berarti ini baru pertama kali. Oh berarti kalau baru pertama kali kita jajan bareng di luar ya. Gitu, makan bareng gitu. Jajan di luar cerita lagi pengalaman dia sama orang tuanya dan segala macam. Ya luar biasa lah. Itu latar belakang anak-anak tuh ada yang break on home. Ada yang di sini angkatan bandel banget. Itu dulu angkatan ke berapa ya? Angkatan ke ya segitulah. Adalah angkatan berapa ya gitu. Anaknya bandel, bisa disebut ketua gengnya gitu ya. Bukan ketua geng ya, ketua circle di situ gitu ya. Ketua circle di situ. Kemudian suatu saat kebetulan itu anak ustadz pribadi, itu anak kamar. Gitu. Kakeknya meninggal. Kakeknya meninggal. Ustadz kebetulan posisinya waktu itu sudah ada kendaraan ya. Nah, orang tua yang ngabarin ke Ustadz bisa nggak ini? Oh baik Umi, saya terusin dulu ke kepala asrama izin dulu gitu. Oh ternyata udah diizinkan. Akhirnya Ustadz bawa anaknya. Ahi, Ustadz manggilnya Ahi aja ya, nggak usah pakai namanya. Ahi, ayo ikut Ustadz gitu. Kita pulang, kita jalan keluar. Dia nggak tahu dibawa pulang gitu. Mau kemana Ustadz? Kita siap-siap aja bawa baju kayak segala macam gitu. Belum dikasih tahu si kakeknya tuh meninggal. Belum. Di mobil terus belum cerita apa-apa, tapi dia pengen telepon katanya saja. Ya saya kasih telepon. Baru habis telepon dikasih tahu berarti sama uminya ya. Gitu. Itu meninggal gitu kan kakeknya tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu ya dia nangis jadi-jadinya. Iya. Di dalam mobil itu berarti ya. Di dalam pas mobil lagi itu nangis jalan. jadi-jadinya. Iya. Ya saya juga nggak nyangka ya itu bocah segitu bandelnya kok nangis jadi-jadinya. Gitu. Terus akhirnya kata dia bilang, kakek saya tuh Ustadz itu orang yang sering ngingetin saya sholat ya. Kalau nggak ada kakek saya nggak tahu nih di rumah siapa yang ngingetin saya sholat. Bapak saya di luar negeri. Luar negeri. Saya di luar negeri.
Jadi dia udah broken home, udah cerai. Sekarang dia hidup di Indonesia tuh sama ibunya. Itu ibunya yang asli, bukan dulu bapaknya tuh di luar negeri sama ibu keduanya. Ibu yang baru lagi lah gitu. Tapi masih tetap hubungan gitu, masih di ini. Jadi masih baik-baik lah gitu. Nah ini kakeknya hingga cerita akhirnya sampai tahu keluarganya begitu gitu. Jadi macam-macam lah. Ada yang pelanggaran di bina karakter ini cerita bina karakter. Lah. Pelanggaran misalkan ada anak tren zaman sekarang kan suka pakai vape dan segala macam gitu. Adalah itu yang oknum-oknum akhirnya ketahuan, ternyata kan cerita-cerita akhirnya ya awal ditindak sebagaimana mestinya. Tapi selain ditindak kan kita harus ada pendekatannya juga gitu. Biasa anak ini tuh biar agak sadar gitu ya. Akhirnya dia cerita, Ustaz saya tuh gini tuh di rumah juga ibu saya ngerokok, Ustaz. Oh gitu. Jadi orang tua udah tahu nih ente begini. Udah, Ustaz. Udah tahu. Terus kalau Abi ngerokok enggak? Enggak, Ustaz. Oh kok terbalik ya. Nggak ada yang sampai segitunya begitu ya. Ternyata Masya Allah. Nah kalau dalam hati Ustaz ente baru juga anak SMA udah diuji yang seperti ini gitu. Jadi macam-macam keluarganya tuh nggak selalu lurus gitu kan. Kita ngeliat teman-teman kita mah kan seperti yang fine aja, padahal di belakangnya juga ada sesuatu gitu ya. Entah dari keluarganya, dari pertemanannya, dari dirinya sendiri juga. Dari diri sendirinya juga banyak faktor-faktor lah gitu. Dari semua itu ada nggak seorang murid yang Ustadz mention, misalnya dari awal dia nakal, terus udah Ustadz mention, Ustadz bina dia, bimbing dia, sampai akhirnya dia berubah 180 derajat atau 360 derajat, berubah jauh dari misalnya nakal, dia rajin banget, baik sama orang tua, ada nggak? Kalau berubah 100% atau 360 derajat nggak ada kayaknya, Mbak. Ada. Gitu. Tapi kalau berubah sedikit demi sedikit berubah ada. Gitu. Ada yang sampai pas jadi bina karakter tuh ada satu orang tua yang datang ke Ustadz pas waktu wisuda. Iya. Ini Ustadz Ajam ya? Iya Umi, saya Ustadz Ajam gitu. Oh, saya orang tuanya ini Ustadz katanya. Oh iya gitu. Gimana Umi ya? Cina. Saya mohon maaf Umi ya ke anak Umi waktu anak Umi di sini ya kadang kalau dia tidur saya siram gitu ya. Terus saya sempat panggil ke lapang, di apa dan segala macam lah saya sudah lakuin semua ke anak Umi gitu. Gitu. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan ada kelakuan saya yang kelewatan atau bagaimana ke anak Umi atau khususnya omongan saya yang nyakiti hati gitu. Malah dia enggak Ustadz ya. Saya justru yang terima kasih gitu. Anak saya alhamdulillah gitu. Dia tuh sering cerita di rumah, kadang cerita nama Ustadz disebutin gitu. Salah satunya tuh ada Ustadz lagi yang lain disebutin juga ada gitu. Cuma ya Ustadz juga sama disebutin, padahal yang saya heran kan Ustadz bukan muslimnya, malah ibaratnya Ustadz yang ngedidik disiplin kan biasanya ditakuti ya Ustadz gitu. Ini malah bocah malah dekat sama Ustadz yang begininya gitu. Padahal dia sering dimarahin juga gitu kan. Jadi saya agak aneh, makanya saya meminta terima kasih dan segala macam. Anaknya juga sampai sekarang walaupun dia udah kuliah masih callingan sama Ustadz, masih callingan. Ya alhamdulillah. Masih chattingan, Ustadz gimana kabarnya? Kadang bilang Ustadz saya kangen nasihatin. Buset udah lebay banget ya kan kalau kata bahasa Betawi mah cowok udah gede ngomong ke Ustadz saya kangen dinasihatin. Ustadz mikirnya tuh siapa gitu ya ngomong kangen ke seorang laki-laki lagi gitu. Tapi kayak gitu merupakan mungkin sebuah kebanggaan lah ya buat Ustadz, karena mungkin ngerasa dulu udah saya bimbing, udah aku bimbing baik, sekarang masih ingat gitu sama aku gitu. Kalau kebanggaan ya normalnya manusia ada ya rasa bangga begitu ya gitu. Rasa bangga kayak kita ada. Cuma kembali lagi itu kan bukan hasil kita. Jadi kalau pendidikan tuh hasilnya nggak instan gitu ya. Ente 3 tahun di sini nggak instan pas ente di sini langsung berhasil kan. Bisa jadi berhasilnya ketika udah lulus, ketika pas kuliah atau ketika setelah kuliahnya atau ketika pas keluarganya baru terasa hasil didikannya. Dan yang ngadidik di sini kan bukan ustadz seorang. Gitu banyak ustadz lain yang berperan. Jadi kalau mau berbangga diri kurang pantas lah gitu. Karena yang didik dia tuh bukan satu orang. Di sini ustadz yang lain juga banyak yang memberikan pengaruh ke anak itu gitu ya, banyak. Tapi alhamdulillah ya kayak ini anak sudah pernah menjadi bagian dari didikan saya. Masih ingat gitu sama saya gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Intinya mah kalau
Ini kita ingat lagi kan kalau di surat apa ya, di surat Al-Lahab gitu, di surat An-Nasr gitu, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ada nasr, ada fath, pertolongan Allah datang, kemudian datang fath. Fath itu kan kemenangan gitu kan artinya kan gitu. Jadi kemenangan itu akibat datang pertolongan Allah. Berarti ketika ada anak yang seperti itu juga, itu akibat pertolongan Allah juga. Pertolongan Allah. Nah, setelah kita merdeka atau menang gitu, setelah berhasil, berarti jangan lupa di ayat akhirnya. Jadi surat An-Nasr itu luar biasa. Depannya ada 2 kata yang luar biasa, Nasr sama Fath. Di akhir ayatnya juga sama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 2 kata lagi, fasabbih dan astaghfir gitu. Berarti kalau emang kita udah menang, itu ya bertasbihlah ke Allah, itu beristighfarlah ke Allah. Kenapa kalau kita nggak beristighfar, nggak bertasbih gitu, nggak mensucikan nama Allah, bisa jadi kita nanti ngaku-ngaku bahwa keberhasilan itu tuh ya dari akibat strategi saya, kerja saya dan segala macam. Ya, banyak kan? Gitu. Jadi kalau udah setelah menang, nggak berakhir sampai menang itu, nggak berakhir sampai sukses itu. Lanjutin dengan mensucikan Allah, lanjutin dengan istighfar gitu. Karena nggak berhenti, kalau udah menang tuh nggak berhenti, pasti kesananya tuh suka ada kemunduran. Gitu. Indonesia kan waktu dulu merdeka kan, bisa tuh ketika ngusir penjajah Belanda, Jepang bersatu, mau Islamnya dari golongan Islam yang mana juga bersatu, mau Kristen mau Buddha juga sama bersatu, pengen Indonesia ini merdeka. Tapi setelah merdeka kan nggak beres sampai sana. Nggak beres sampai sana. Ada gitu. konflik-konflik. Ada konflik-konflik lagi. Karena kenapa? Karena bisa jadi lupa fasabi, lupa istighfarnya. Jadi akhirnya masing-masing kelompok ngakuin, ini Indonesia merdeka tuh akibat kelompok saya nih, gitu. Indonesia merdeka tuh akibat kelompok saya nih. Kan Indonesia tuh luas kan, gitu. Akhirnya konflik dalam internalnya. Gitu. Gitu ya. Banyak ya tadi cerita dari Ustadz. Terus boleh tahu nggak? Kayaknya udah banyak cerita-cerita yang berhasil membimbing murid-murid dan santri. Untuk dari diri Ustadz sendiri, ada nggak rintangan terbesar ataupun apa sih rintangan terbesar yang mungkin bikin Ustadz tuh lebih tersadar lagi dan lebih mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah? Misalnya dikasih cobaan ini sama Allah, terus mungkin ada dari diri Ustadz kayak aduh capek, aduh gimana gitu. Ada nggak, Tat? Kalau capek kayak gitu ada ya. Gimana nggak capek Ustadz sekarang ya di semester ini gitu. Semester ini Ustadz ke asrama sebelum anak Ustadz tidur. Sebelum anak Ustadz bangun. Gitu. Karena saya punya anak 2. Sebelum anak Ustadz bangun, Ustadz udah ke asrama. Gitu. Ustadz pulang ke asrama setelah anak Ustadz tidur. Gitu. Anak Ustadz tidur duluan, Ustadz ke rumah tuh anak-anak istri udah tidur. Gitu. Jadi dihitung lelah mah capek, pasti capek. Dan semua guru juga rata-rata seperti itu ya, gitu, punya kecapeannya sendiri. Gitu. Cobaannya, rintangan yang beratnya juga macam-macam ya. Khususnya kalau ketika jadi di bina karakter ini kan program-programnya tidak bisa dijalankan dengan bina karakter sendirian. Itu kan Ustadz bina karakter kan sendirian. Itu nggak bisa Ustadz jalankan sendirian karena program-programnya itu nyangkut kemana-mana. Nyangkut ke musrib, nyangkut ke guru gitu kan, nyangkut ke BEM, nyangkut kemana. Jadi kita harus banyak kolaborasi gitu ya. Gitu. Tentang pembinaan adab di kamar. Berarti kudu nyangkut ke muslim, pembinaan ada sapan, salam, sapa begitu. Ya ke muslim ada, ke guru ada, gitu kan. Jadi tuh kemana-mana gitu ya si kolaborasinya. Itu juga jadi tantangan gitu. Agak sulit gitu kemana-mana itu gitu. Tapi terus aja dijalani semaksimal yang kita bisa, bari ngedoa. Gitu. Dan nanti ketika pulang tuh suka kadang dapat pelajaran, lebih banyak pelajarannya kita lihat dari anak-anak sih. Jadi kalau Ustadz memang kan jadi guru tuh niatnya saya belajar tapi lewat cara mengajar, gitu, lewat cara mengajar. Jadi ketika ngingetin anak A gitu, misalkan antum sholat di masjid, antum tahu nggak ini di masjid itu tempatnya sholat dikit, dan kalau udah waktunya sholat tahu nggak kalau ketika azan itu dengerin azannya, tidak berisik. Anak-anak kan udah jawab tahu gitu Ustadz. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar Ustadz ngingetin ke anak-anak aja gitu, tapi Ustadz juga mengingatkan diri sendiri. Maka ketika Ustadz pulang kerja, Ustadz suka mikir, saya tadi nasihatin anak begitu bener enggak ya gitu. Kayak misalkan Ustadz nyatin nanti kalau datang ke masjid atau misalkan subuh atau apa gitu, atau sholat berjamaah tuh luar biasa pahala.
sholat qobliyah tuh subuh tuh luar biasa pahalanya. Masa iya kita nggak mau? Iya. Tapi ketika berjalan pulang dari tempat kerja ke rumah dinas gitu ya, ke rumdis, terus sambil mikir, saya udah bilang kayak gitu ke anak-anak. Kalau saya nggak kayak gitu, saya malu banget. Iya. Malunya ke Allah, malu. Iya, gitu. malu pastinya. Dan kalau disebut bodoh ya bodoh berarti. Jadi kalau misalkan Ustadz ternyata ketika di rumdis, misalkan sholat duhur Ustadz di masjid yang dekat rumdis, Ustadz telat, itu tuh secara mental pribadi itu malu. Iya, pasti malu. Malu. Karena saya udah ngor-ngor santri. Iya, ada orang santri di masjid. Datang ke masjid tepat waktu, sholatnya biar waktu, bisa ngaji, qobliyah, biar bisa ngaji. Tapi ternyata ngaca ke diri, ya Allah kalau begini tuh saya nggak pantas gitu. Maka harus terus memantaskan diri, belajar lagi. Walaupun di rumah kan kadang mau berangkat anak bagaimana gitu. Tapi kan itu jadi cobaannya. Iya. Nah itu dari pengalaman Ustadz, dari banyak rintangan, cobaan ya. Alhamdulillah Ustadz Azam ini Masya Allah, saya tiap lihat Ustadz Azam tuh kayak pas misalnya Ustadz Azam ada di depan saya, Masya Allah Ustadz Azam dari belakang, dari depan nih udah Masya Allah orangnya tegas, tangguh ya, baik. Tapi di belakang pasti saya mikir dalam hati saya, Ustadz Azam, tapi Ustadz Azam pasti di belakangnya punya banyak rintangan, punya banyak masalah sendiri yang gak diliatin ke santri-santrinya, yang gak mungkin lah, pasti gak bakal diliatin santri-santrinya. Soalnya menjadi seorang ustadz dan guru itu harus selalu tangguh dan kelihatan baik di depan santrinya. Walaupun mungkin banyak masalah yang kita hadapi sendiri ya secara pribadi, entah itu dari rumah, keluarga, tapi tetap profesional sebagai seorang ustadz dan guru. Nah terus yang terakhir nih Tat, apa saja atau mungkin satu pelajaran besar yang udah Ustadz dapetin buat diri Ustadz bisa di-share, dan juga satu nasihat buat kita yang penonton Wajar Bersuara, buat santri-santri, apa pelajaran yang bisa Ustadz kasih ke kita gitu. Satu pelajaran. Ya, yang satu pelajaran yang Ustadz udah dapetin banget, dan satu pelajaran buat kita nanti. Satu pelajaran yang Ustadz dapet, banyak ya pelajarannya ya yang udah didapat dari santri itu, banyak banget gitu dari santri itu. Dimulai ya terkhususnya mah kita dapat kerja di lingkungan seperti itu, ini kan ini kerja di lingkungan yang dalam tanda kutip gitu, kita diingetin oleh banyak orang gitu, masih banyak yang ingetin gitu. Nggak tahu kalau misalkan Ustadz kayak kerja bukan di dunia pendidikan gitu ya, misalkan kerja di PT, nggak mungkin di PT, jarang ada orang kerja di PT si pimpinannya ngingetin kita tentang sholat, jarang. Karena ada cerita teman Ustadz yang kerja di PT itu buat sholat Jumat aja itu sembunyi-sembunyi. Oh iya. Gitu. Jadi buat sholat Jumat ya dia harus bolos dulu, karena kan jamnya sampai duhur, sampai jam 12 baru istirahat. Sedangkan Jumat kan biasanya suka kadang kurang dari jam 12 gitu kan. Jadi sampai beberapa kali dia kabur gitu karena buat sholat Jumat. Akhirnya ya udah lama-lama dipanggil lagi dikasih peringatan, udah keluar akhirnya. Nah, berarti keluarnya dia justru senang. Iya. Gitu, nggak perlu kabur lagi dari pekerjaan ya. Gitu. Jadi bagi orang lain mah, kenapa keluar dari itu padahal udah enak gaji segini gitu. Cuma bagi dia justru keluar itu senang gitu, karena bebas lah. Gitu. Nah, jadi pelajaran yang dapat di sini tuh selain Ustadz bisa belajar lagi gitu ya, Ustadz juga bisa dapat pelajaran dari anak-anak sini gitu, karena beda ya setiap anak-anak tuh, apalagi generasi sekarang tuh berbeda, banyak ada sedikit banyak itu perubahannya tuh beda gitu, mentalnya juga ya beda gitu. Kadang anak-anak sekarang bukan semuanya ya, semua anak-anak gitu, tapi ada yang mentalnya tuh kuat, bagus gitu, berani, tapi giliran suruh tanggung jawab meletoy. Berani berbuat A, B, keluar, giliran dipanggil sini antum kenapa begini, gimana tuh tanggung jawabnya? Diam dan komitmennya nggak bisa dipegang gitu. Ada yang begitu gitu. Nah itu juga jadi pelajaran tersendiri gimana caranya gitu. Apalagi sekarang kan lagi ramai ya. Guru nggak boleh mukul segala macam gitu kan gitu. Itu juga kan berarti kita harus nyari cara lagi. Cara lain buat gimana caranya anak tetap bisa ikut aturan gitu. Tanpa harus. Nah, gitu, tanpa harus ada banyak tekanan atau kekerasan yang dilakukan gitu. Nah, itulah salah satu pelajarannya. Jadi kita terus dituntut kreatif. Terus pelajaran buat anak-anak gitu. Ya kalau pelajaran buat anak-anak mah bukan buat anak-anak ya, buat Ustadz juga ya, sing iso rumangso gitu. Pinter-pinter ngerasa
Gitu. Jadi kita tuh kadang udah dapat hidayah, kayak sholat subuh di masjid itu kan hidayah. Itu sholat bisa bangun tidur itu kan hidayah. Maksud tuh nikmat dari Allah gitu. Udah dapat nikmatnya, tapi kita kadang nggak ngerasain nikmat itu. Gitu. Pernah nggak dikasih hokben, terus ente makan tapi dikasih hokben, tapi pas makan rasanya tuh ente makannya tuh biasa aja, gitu. Pernah nggak? Pernah. Itu berarti kan makanan itu nggak dinikmatin. Padahal makanan itu kan makanan enak, ya mahal dan itu dapatnya gratis karena dikasih gitu. Ente malah nggak bisa nikmatin kan sayang. Nah, harusnya kan ketika, makanan enak, gratis, apalagi kondisi kita lapar, gitu. Ya dinikmatin makanya kan lebih kerasa, gitu. Jadi kalau ada makanan yang enak tapi kita nggak bisa nikmatin, berarti tandanya kita lagi sakit. Sama seperti dalam bab ibadah ya berarti ya. Jadi ya apa-apa kudu dirasain gitu. Belajar itu ngerasain itu ente lagi belajar. Itu salahnya ketika ente ngelakuin salah, kalau ente bisa belajar gitu, ente bisa ngerasain salah itu, insya Allah tuh oh iya ini salah, ente buruk, insya Allah nggak ngulangin lagi gitu. Tapi kalau nggak sadar itu tuh kesalahan, atau nggak ngerasain itu tuh kesalahan, ya dianggapnya biasa aja gitu ya, biasa aja terus aja ngelakuin itu lagi gitu. Jadi yang bisa ngerasa, yang bisa nikmatin nikmat-nikmat Allah tuh yang supaya bisa kerasa ke kita lah gitu. Caranya gimana? Caranya selalu bersyukur lah pasti. Bersyukur, terus belajar. Syukurnya ya pakai apa caranya. Sebagaimana kita berterima kasih ke orang gitu. Jadi itu pelajaran yang pernah Ustadz Azam dapetin selama di SMA, dan juga pelajaran buat kita semua sebagai santri dari Ustadz Azam tadi. Masya Allah ya, saling merasakan, belajar untuk merasa bersyukur juga pastinya pada Allah, merasa bahwa diri itu jangan selalu dari diri sendiri. Jadi pastinya ada dari orang lain, faktor dari orang lain, dan tentunya yang paling utama adalah faktor dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh merasa sendiri, kita nggak boleh merasa kayak menang sendiri, ini semua dari saya, itu nggak boleh. Itu pelajaran dari Pak Azam. Dan terima kasih Ustadz Azam sudah mau diundang di podcast Manajer Bersuara nih. Sebelum penutupan nih, boleh tahu nggak kesannya diundang ke podcast yang nanti bakal masuk ke YouTube? Podcast apa namanya? Wanaraja Bersuara. WB ya. Iya. Wanaraja Bersuara. Ya anggap aja ini podcast dari Kobuzer lah. Gitu. Semoga podcast ini, harapan Ustadz kesan Ustadz, podcast ini terusin. Ini kan jadi salah satu karya antum juga gitu. Belajar antum belajar berbicara, gitu ya, belajar public speaking, belajar namanya storytelling, gitu kan, kayak gini tuh. Belajar bicara sama lawan bicaranya. Gimana kalau lawan bicara itu lebih tua dari kita, atau lebih muda, atau bahkan seumuran, gitu. Diterusin podcastnya. Ini alhamdulillah. Semoga podcast ini banyak manfaat, ya, buat manfaat bagi yang mengelola podcast ini, ataupun bagi yang pendengar di sana lah, gitu, pendengar di online kita, gitu. Oke, terima kasih Ustadz Azam Khairuman karena sudah bersedia diundang dengan waktu-waktunya yang selalu diluangkan, selalu dibagi-bagi ya, dari asrama, dari keluarga juga, dari pekerjaan pribadi. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan sebagai host. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga Wanaraja Bersuara ke keluarga, ke teman, dan kerabat lainnya supaya kita bisa lebih berkembang lagi Wanaraja Bersuaranya. Sekian dari saya Satria sebagai host, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.